Pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali jamaah yang bertanya. Kali ini aku bacain pertanyaan dari Instagram hamba Allah dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Jika ada bulu kucing di tempat sholat kita, bagaimana Ustadz? Apakah bulunya kucing termasuk najis yang membatalkan sholat? Jangan-jangan istri aku yang nanya nih. Soalnya aku punya kucing di rumah nih. Gimana nih Ustadz Syam nih, mohon jawabannya Ustadz. Segala bagian tubuh yang terpisah daripada hewan maka dihukumi sebagai bangkai. Huh? Ya, jadi kalau bagian tubuhnya terlepas, ya, maka dihukumi sebagai bangkai. Kecuali hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Ya, rontokan bulu daripada hewan yang dagingnya halal dimakan. Bagaimana dengan kucing? Karena kucing adalah hewan yang senantiasa berinteraksi dengan kita, maka bulunya tetap dihukumi najis, namun ma'fu atau ditoleransi, dimaafkan. Bulu kucing itu dimaafkan kalau dalam jumlah yang sedikit. Kalau sedikit. Ya, tapi kalau jumlahnya sangat banyak atau banyak, maka dia dihukumi adalah najis. Maka dibersihkan terlebih dahulu. Atau tetap dimaafkan dengan jumlah yang banyak jikalau dia adalah orang yang memang sering sekali berinteraksi dengan kucing. Contoh misalnya dokter hewan. Memang sulit untuk memang membersihkan. Karena memang peralatannya memang penuh dengan bulu kucing. Banyak bulu kucing, ya. Saya lah ini orang yang tidak pernah kena bulu kucing. Kenapa Ustaz? Karena nggak punya kucing. Karena jangan kena bulunya, lihat aja kabur. Jadi subhanallah, bulu kucing adalah bagian tubuh yang terlepas maka dianggap bangkai, namun dia ma'fu, tetap dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Ditoleransi. Terima kasih Ustaz Syam. Siap, Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Lihat jumlahnya sedikit. Kalau sedikit masih ditoleransi ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih datang dari Instagram @wulanwidi_maharani ya jamaah ya. Assalamualaikum Ustadz wa Ustazah. Izin bertanya, apakah benar jika mukena atau baju sholat dicuci bersama baju kotor lainnya, najisnya masih menempel? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik jamaah. Untuk ini akan dijawab ya melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan Ya, Abi Maki. bismillah, izin Ustadz Nur Maulana, punten Ustadz Syam. Subhanallah, yang harus kita ketahui ada yang kotor dan ada yang najis. Tidak setiap yang kotor itu najis. Iya, ini harus kita ketahui. Ini kotor, belum tentu najis. Ada kelihatannya bersih tapi ternyata najis. Maka apabila dikatakan ini baju kotor disatukan dengan yang kotor, berarti di situ tidak ada najisnya. Maka yang terbaik adalah pisahkan mana pakaian yang kotor dan mana pakaian yang najis. Jadi pakaian yang najis sucikan dulu, bersihkan dulu dengan air sesuai dengan tadi tata cara membersihkan najis. Masuknya apakah ini mughalladah ataupun ini adalah mutawassithah. Silakan bersihkan dulu. Jangan sampai langsung dimasukkan, sekarang kan pakai mesin cuci, ya, dimasukkan semuanya ke dalam, yang najisnya di situ, yang kotornya di sana, punten. Jangan-jangan akan punten yang namanya najis itu malah bersatu dengan air, bahkan yang harus kita sampaikan, deterjen ini, sabun ini bukan untuk membersihkan najis. Karena yang membersihkan najis itu adalah air. Deterjen ini membantunya untuk membersihkannya. Jadi patokannya adalah airnya. Maka jangan sampai ini dicuci air karena ada ataupun ada kotoran, lalu dikasih deterjen, dikasih sabun. Kalau nggak dikasih air bagaimana? Jadi air yang dapat mensucikan daripada kotoran tadi ataupun najis tadi. Jadi alangkah baiknya pisahkan mana yang najis dan mana yang kotor. Iya, setelah yang najis ini bersih, bolehlah disatukan dengan baju yang kotor. Apalagi yang namanya pakaian khusus untuk sholat atau mukena, alangkah baiknya kalau memang kehati-hatian, pisahkan saja. Iya, jadi intinya pisahkan antara najis dan kotor. Bagaimana cara yang paling mudah atau paling disyariatkan atau digambarkan para ulama? Satu,
ya pisahkan antara pakaian yang najis dan kotor. Setelah itu, kalaupun mau dimasukkan ke mesin cuci, masukkan di dalamnya pakaian terlebih dahulu. Setelah pakaian dimasukkan, baru yang disebut dengan air dimasukkan ke sana. Setelah itu baru deterjennya dimasukkan. Ini paling tahapan yang paling mudah untuk kita laksanakan. Jangan sekali-kali ada yang najis masuk ke tempat yang kotor. Punten, berarti baju yang kotor ini bercampur dengan najis yang ada dan akhirnya airnya najis, deterjennya najis, yang di dalamnya pun ikut najis. Na'udzubillah. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Terkadang masalah ini sepele, tapi terkadang karena disepelekan orang jadi lalai. Dan akhirnya orang tidak memperhatikan. Padahal fikih manapun, dari kitab manapun, yang pertama kali dibahas itu adalah bab toharoh. Dan di dalam bab toharoh ini adalah ada bagian daripada bab najasah. Kenapa? Karena Islam ini sangat memperhatikan kebersihan. Karena apa? Karena yang jelas dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Terkadang karena kita lalai, ini masalah gampang, langsung aja satuin. Karena di situ juga bersih. Hati-hati, bersihkan dulu yang najis itu, baru setelah itu boleh dicampurkan dengan yang lainnya. Karena ini adalah syariat yang agung yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya Bimaki untuk penjelasannya. Berarti harus dipisahin dulu ya. Iya, itu lebih baik. Ini kalau aku tadi luka. Sekarang apalagi gimmicknya nih? Ini kayak kotor dipakai syuting. Padahal baru habis dari lemari loh, aku ambil loh. Hati-hati loh. Kenapa? Nepok-nepok gitu. Apa sih? Ini aku ambil dari lemari gitu. Jadi ada yang kotor, aku udah bersih-bersihin gitu. Kan belum tentu, siapa tahu ada najis tadi yang udah kering, gimana? Oh, berarti harus pakai tisu basah? Iya dong. Tapi hati-hati bersihinnya. Artinya gimana? Emang malah najis yang dikasih kering? yang basah malah bisa jadi berlaku lagi. Tunggu, emang najis yang kering harus dibersihin, Ustadz Syam? Harus. Gimana caranya? Kudu. Tahu kudu nggak? Kudu. Kudu. Ah? Kudu dibersihin. Oh, kudu dibersihin. Kalau kata orang sini mah. Oh, iya. Gimana caranya? Jadi harus kudu kita tunggu setelah yang satu ini. Tetap di Jamaah, alhamdulillah. Abi tahu aja.